Saat itu laku 5 pedi, kita kembali lagi ke Tumpang lagi. Balik lagi lah, itu bisa 2-3 kali dalam sehari. Karena saat itu belum musim adanya obrok, itu belum terpikirkan. Jadi kalau 5 pulang lagi, PP lagi lah, seru. Waktunya hujan ya kita kehujanan, sangat seru itu. Nah, akhirnya saya targetkan dalam 3 bulan saya harus bisa beli pickup. Nah, berarti kalau saya mau beli kendaraan, omset saya hitung adalah 1 ton per hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Teguh Prasetyo, biasa dipanggil Sambuget. Kebetulan kita dulu dilahirkan di kota Yogyakarta, cuman saya besar di Malang kota ya, di daerah Kepuh Gang 4. Jadi kecil saya di situ, SD itu di Bandung Rejosari 6, SMP di SMP 2 Malang, Comboran. SMA-nya saya ke luar negeri, yaitu di SMA Arjuna. Kenapa masuk ke SMA Arjuna? Karena habis masuk SMP, tadi lulus SMP, kita daftar SPK. Saat itu sekolah perawat kesehatan. Seleksi dari sekian ribu, saat itu ada sekitar 1000-an, masuk, tinggal 45. Dipantukir tadi, karena ada something yang mungkin kurang, akhirnya hanya nama saya aja yang dicoret. Mungkin itu bukan jodoh saya di sana. Akhirnya kita masuk ke SMA di luar negeri, yaitu SMA Arjuna. Nah, setelah lulus saya ikut sekolah lagi, yaitu di Balai Latihan Kerja Singosari, BLK, sambil perhotelan. 1 tahun di sana. Ya. Terus kita pernah kerja juga di Hotel Tugu Malang, tapi sebelumnya di Regent Park Hotel, Jalan Jaksa Agung Suprapto. Nah, kalau di Jaksa Agung Suprapto itu kita di housekeeping setahun, setelah itu pindah ke Hotel Tugu Malang, salah satu hotel butik di kota Malang. Kalau sekarang ini bintang 5 Hotel Malang. Saya mengawali karir di situ sebagai waiter, terus kita ke bar, masuk di bar, nah, terus ke supervisi. Kenapa saya tertarik di bar? Karena saya harus punya skill saat itu. Kalau saya punya skill, saya nanti suatu saat itu bisa berwirausaha. Tapi kalau saya nggak punya skill, saya akan sulit untuk berwirausaha. Entah saat itu pikiran saya bagaimana suatu saat itu saya bisa berwirausaha. Oke, saya belajar dari orang dulu, di mana saya bekerja, saya harus dapat maksimal. Nah, di situ bagaimana saya bisa kerja saya efektif, saya maksimal mungkin. Saya banyak belajar di Hotel Tugu. Saya mulai belajar di accounting, purchasing, marketing. Padahal saya di depan. Nah, jadi saat itu, padahal tahun 97 kita sudah mulai masuk bergerilya, masuk departemen, tanya-tanya ke senior, bagaimana sih, masuk di gudang bagaimana, di store, administrasinya bagaimana. Nah, itu sih awal-awal kita memotivasi diri kita. Nah, yang luar biasa selama saya di Hotel Tugu adalah mulai dari awal saya masuk, saya itu handle namanya
Asosiasi Manajer Indonesia. Nah, jadi tiap bulan di situ sebagai tempat berkumpulnya para manajer atau owner. Nah, saya dapat kesempatan bisa mendengarkan, melihat secara gratis. Nah, itu. Nah, karena di situ pembicaranya cukup lumayan, pembicara nasional semua. Seperti Mario Teguh, William Wongso, dan yang lain-lain, Reno Kasali. Nah, itu. Nah, jadi selama 8 tahun saya di Hotel Tugu, yang handle itu saya terus. Nah, itu sebuah keuntungan saya 8 tahun yang tidak ternilai. Jadi kita handle, kerja, tapi juga dapat ilmu. Karena tiap bulan itu kita termotivasi, kita dicuci otak saya lah. Itu semua kita semakin membara. Suatu saat bagaimana caranya saya bisa keluar? Saya bisa keluar dari Hotel Tugu. Bagaimana caranya saya bisa berwirausaha? Nah, akhirnya 2005 saya istikharah bagaimana caranya saya bisa keluar. Karena saya itu dengan ikatan teman-teman yang sudah solid, kuat itu, kita mau keluar itu sulit. Gitu. Ikatan emosionalnya, nah, itu. Akhirnya saya istikharah, tahajud, akhirnya saya bisa keluar. Nah, setelah kita keluar, saya bisnis apa ya besok? Saya hanya punya ingatan, saat itu saya pernah datang ke Kidal. Kidal itu di Tumpang, di sana itu sebuah industri, banyak peternak telur, ada ayam petelur. Nah, itu sih tujuan saya. Besoknya saya berangkat ke Kidal hanya dengan sepeda motor. Saat itu sampai di kandang sana, Bu, saya mau beli telur. Loh, mana kotaknya? Oh ya, saya beli. Akhirnya beli. Nah, beli 5 kotak, 5 peti. Udah berapa peti, kita beli. Nah, di sepeda motor saat itu Impreza kita. Nah, kita tali, kita bawa pulang. Dari Kidal sampai ke Panjen. Karena saya belum tahu saat itu ada potensi lain selain Kidal. Dari rumah, mau saya apakan telur ini ya? Besok saya pasarin kemana ya? Akhirnya dari semua ilmu yang kemarin kita dapatkan, itu saya coba dengan sistem pemasaran, kita ngikutin lingkaran obat nyamuk. Jadi dari terdekat sampai ke jauh. Nah, sangat seru sih, luar biasa saat itu. Ternyata nggak semudah di teori. Kita masuk dari toko satu ke toko yang lain, penolakan cukup banyak. Cuma saya harus bisa. Dan saya harus bisa bikin goal karena ini bisnis saya. Nah, mungkin saya akan balik lagi, kerja lagi. Itu motivasi saya saat itu. Nah, ternyata kesulitan kita kenapa? Kalau kita bawa sepeda motor, itu seakan-akan harga kita itu lebih tinggi daripada yang bawa mobil. Nah, itu salah satu faktor yang kenapa mereka melakukan sebuah penolakan. Oke, kalau gitu. Akhirnya saya pun nggak putus asa bagaimana caranya kita bisa menjual. Maka alhamdulillah kita jual, misalnya saat itu laku 5 peti, kita kembali lagi ke Tumpang lagi. Balik lagi lah, itu bisa 2-3 kali dalam sehari. Karena saat itu belum usum adanya obrok, itu belum terpikirkan. Jadi mau 5 pulang lagi, PP lagi lah, seru. Waktunya hujan ya kita kehujanan, sangat seru itu. Nah, akhirnya saya targetkan dalam 3 bulan saya harus bisa
beli pickup. Nah, berarti kalau saya mau beli kendaraan, omset saya hitung adalah 1 ton per hari. Akhirnya kita berjalan kurang lebih 3 tahun. Nah, 3 tahun. Cuman di situ ada sesuatu yang membuat saya itu tidak bangga dengan pekerjaan ini, usaha ini. Kenapa?